Alam semesta, sebuah entitas yang begitu luas dan kompleks, selalu memicu rasa ingin tahu kita. Sejak zaman dahulu, manusia telah menatap langit, bertanya-tanya tentang apa yang ada di luar sana. Skala alam semesta begitu masif sehingga seringkali sulit bagi pikiran kita untuk memahaminya sepenuhnya. Konsep jarak dan waktu di dalamnya melampaui pengalaman sehari-hari kita. Pertanyaan mendasar tentang seberapa luas alam semesta ini telah menjadi fokus penelitian ilmiah selama berabad-abad. Para ilmuwan terus berupaya mengungkap misteri ini dengan berbagai metode. Pemahaman kita tentang alam semesta terus berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi. Teleskop yang semakin canggih dan teori-teori baru membuka jendela ke realitas yang sebelumnya tak terbayangkan. Untuk memulai perjalanan ini, mari kita pahami konsep alam semesta yang teramati. Ini adalah bagian dari alam semesta yang cahayanya telah memiliki waktu untuk mencapai kita sejak Big Bang. Alam semesta yang teramati memiliki diameter yang sangat besar, diperkirakan sekitar 93 miliar tahun cahaya. Angka ini menunjukkan jarak terjauh yang bisa kita lihat dari bumi. Cahaya dari objek-objek terjauh yang kita amati telah melakukan perjalanan selama 13,8 miliar tahun untuk sampai ke mata kita. Ini adalah waktu yang sangat lama, melintasi ruang dan waktu. Angka 13,8 miliar tahun ini juga merupakan perkiraan usia alam semesta itu sendiri. Sejak momen Big Bang, alam semesta terus mengembang dan berevolusi hingga seperti sekarang. Penting untuk diingat bahwa alam semesta terus mengembang setiap saat. Ini berarti jarak sebenarnya ke objek terjauh yang kita amati saat ini jauh lebih besar daripada 13,8 miliar tahun cahaya. Ekspansi ini menyebabkan ruang di antara galaksi-galaksi meregang, membawa objek-objek yang jauh semakin menjauh dari kita. Fenomena ini adalah kunci untuk memahami skala alam semesta. Meskipun kita hanya bisa melihat sejauh 13,8 miliar tahun cahaya dalam hal waktu tempuh cahaya, ekspansi ruang telah memperbesar jarak efektifnya menjadi 93 miliar tahun cahaya. Ini adalah batas pengamatan kita. Di dalam alam semesta teramati ini, terdapat miliaran galaksi, masing-masing berisi miliaran bintang. Setiap titik cahaya di langit malam adalah sebuah dunia yang jauh dan misterius. Galaksi Bima Sakti, rumah kita, hanyalah salah satu dari triliunan galaksi yang ada. Skala ini menunjukkan betapa kecilnya kita dalam gambaran besar kosmos. Memahami alam semesta teramati adalah langkah pertama dalam mencoba memahami keseluruhan alam semesta. Ini adalah batas pengetahuan kita saat ini yang didasarkan pada pengamatan langsung. Setelah memahami alam semesta yang teramati, muncul pertanyaan yang lebih menarik. Apa yang ada di luar batas pengamatan kita? Apakah alam semesta berakhir di sana? Teori kosmologi modern, yang sebagian besar didasarkan pada model Big Bang, memberikan beberapa petunjuk. Model ini menunjukkan bahwa alam semesta mungkin jauh lebih besar dari yang terlihat. Bahkan, beberapa teori spekulatif mengusulkan bahwa alam semesta bisa jadi tak terbatas dalam ukurannya. Konsep ini menantang intuisi kita tentang batas dan ruang. Jika alam semesta tak terbatas, maka alam semesta teramati kita hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan realitas. Ini seperti melihat sebagian kecil dari lautan luas. Ada juga teori multiversum
yang menyatakan bahwa alam semesta kita hanyalah salah satu dari banyak alam semesta yang ada. Setiap alam semesta mungkin memiliki hukum fisika yang berbeda. Konsep ini, meskipun masih spekulatif, membuka kemungkinan yang tak terbatas tentang keberadaan. Ini memperluas pemahaman kita tentang apa yang mungkin ada di luar sana. Para ilmuwan terus mencari bukti dan mengembangkan model untuk menguji teori-teori ini. Batas pengetahuan kita terus didorong oleh rasa ingin tahu yang tak ada habisnya. Meskipun kita tidak bisa melihat di luar alam semesta teramati, pemikiran tentang apa yang mungkin ada di sana adalah bagian penting dari eksplorasi ilmiah. Ini mendorong kita untuk terus bertanya dan mencari. Bagaimana para astronom bisa mengetahui jarak objek-objek yang begitu jauh? Mereka menggunakan berbagai metode cerdas untuk mengukur jarak di alam semesta. Salah satu metode paling dasar adalah metode paralaks. Metode ini memanfaatkan pergeseran posisi bintang yang terlihat dari bumi. Saat bumi bergerak mengelilingi matahari, posisi bintang-bintang terdekat akan tampak sedikit bergeser relatif terhadap bintang-bintang yang lebih jauh. Pergeseran ini sangat kecil, tetapi dapat diukur. Dengan mengukur sudut pergeseran ini dan mengetahui diameter orbit bumi, para astronom dapat menghitung jarak ke bintang tersebut menggunakan trigonometri sederhana. Metode ini efektif untuk bintang-bintang yang relatif dekat. Untuk jarak yang lebih jauh, para astronom menggunakan metode lilin standar, standard Chanless. Ini adalah objek-objek di alam semesta yang memiliki kecerahan intrinsik yang diketahui. Salah satu contoh lilin standar adalah bintang variabel Cepheid. Bintang-bintang ini berdenyut dengan periode yang berhubungan langsung dengan kecerahan intrinsiknya. Dengan mengukur periode denyutan Cepheid, kita bisa mengetahui seberapa terang bintang itu sebenarnya. Kemudian, dengan membandingkan kecerahan intrinsik dengan kecerahan yang terlihat dari bumi, kita bisa menghitung jaraknya. Contoh lilin standar lainnya yang sangat penting adalah supernova tipe Ia. Ini adalah ledakan bintang yang sangat terang dan memiliki kecerahan puncak yang hampir seragam. Karena kecerahan puncaknya yang konsisten dan luar biasa, supernova tipe Ia dapat digunakan untuk mengukur jarak galaksi yang sangat jauh. Mereka adalah penanda jarak kosmik yang kuat. Metode lilin standar ini memungkinkan para astronom untuk mengkalibrasi jarak ke galaksi-galaksi yang lebih jauh melampaui jangkauan metode paralaks. Metode penting lainnya adalah hukum Hubble. Hukum ini menyatakan bahwa galaksi-galaksi yang lebih jauh dari kita bergerak menjauh dengan kecepatan yang lebih tinggi. Fenomena ini dikenal sebagai pergeseran merah redshift, di mana cahaya dari galaksi yang menjauh tampak bergeser ke arah ujung merah spektrum. Semakin besar pergeseran merah, semakin cepat galaksi itu menjauh. Dengan mengukur pergeseran merah cahaya dari galaksi, para astronom dapat memperkirakan jarak galaksi tersebut. Ini didasarkan pada laju ekspansi alam semesta yang terus-menerus. Hukum Hubble adalah alat yang sangat kuat untuk mengukur jarak ke galaksi-galaksi terjauh yang dapat kita amati. Ini adalah bukti langsung dari ekspansi alam semesta. Gabungan dari metode-metode ini, dari paralaks untuk bintang terdekat hingga hukum Hubble untuk galaksi terjauh, membentuk tangga jarak kosmik. Setiap metode membangun di atas yang lain. Tangga jarak ini memungkinkan para ilmuwan untuk secara bertahap mengukur jarak yang semakin jauh di alam semesta.
Ini adalah fondasi dari pemahaman kita tentang skala kosmik. Meskipun ada kemajuan besar, memahami ukuran alam semesta adalah tantangan yang sangat besar. Ada banyak misteri yang masih belum terpecahkan. Salah satu tantangan utama adalah bahwa kita tidak dapat melihat di luar alam semesta teramati. Batas ini ditentukan oleh kecepatan cahaya dan usia alam semesta. Kita tidak tahu apakah ada batas akhir alam semesta secara keseluruhan. Apakah ia memiliki tepi, ataukah ia membentang tanpa henti dalam segala arah? Ekspansi alam semesta yang berkelanjutan juga membuat pengukuran jarak menjadi lebih rumit. Jarak yang kita ukur hari ini mungkin berbeda dengan jarak di masa lalu atau masa depan. Selain itu, ada materi gelap dan energi gelap, dua komponen misterius yang membentuk sebagian besar alam semesta. Mereka mempengaruhi ekspansi dan struktur alam semesta. Materi gelap tidak memancarkan atau memantulkan cahaya, sehingga tidak dapat diamati secara langsung. Namun, efek gravitasinya terlihat pada rotasi galaksi dan gugus galaksi. Energi gelap adalah kekuatan misterius yang mendorong percepatan ekspansi alam semesta. Keberadaannya adalah salah satu misteri terbesar dalam kosmologi modern. Pemahaman yang lebih baik tentang materi gelap dan energi gelap sangat penting untuk memahami ukuran dan nasib akhir alam semesta. Mereka adalah kunci yang hilang dalam teka-teki kosmik. Model-model kosmologi terus disempurnakan untuk memperhitungkan fenomena-fenomena ini. Setiap penemuan baru membawa kita selangkah lebih dekat untuk mengungkap rahasia alam semesta. Tantangan ini tidak menghalangi para ilmuwan, justru memicu mereka untuk terus berinovasi. Setiap misteri adalah undangan untuk eksplorasi lebih lanjut. Alam semesta adalah tempat yang luar biasa luas dan misterius, jauh melampaui imajinasi kita. Setiap penemuan baru membuka lebih banyak pertanyaan. Kemajuan signifikan telah dicapai dalam memahami ukurannya, dari bintang terdekat hingga galaksi terjauh. Kita telah melangkah jauh dari sekadar menatap bintang. Namun, masih banyak yang belum diketahui dan perlu diungkap. Alam semesta terus menyimpan rahasia yang menunggu untuk ditemukan oleh generasi mendatang. Penemuan baru dan teknologi canggih akan terus membantu kita dalam perjalanan ini. Teleskop generasi berikutnya akan melihat lebih jauh dan lebih jelas. Misi luar angkasa dan observatorium baru akan memberikan data yang belum pernah ada sebelumnya. Setiap data baru adalah potongan teka-teki yang berharga. Semua ini akan membantu kita mengungkap rahasia alam semesta yang lebih dalam. Kita akan terus belajar tentang asal-usul, evolusi, dan nasib akhir kosmos. Pada akhirnya, ini akan memperluas pemahaman kita tentang tempat kita di dalamnya. Kita adalah bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar dan menakjubkan. Perjalanan penemuan ini tidak akan pernah berakhir. Setiap jawaban membuka pintu ke pertanyaan baru, mendorong batas pengetahuan manusia. Mari kita terus bertanya, terus menjelajah, dan terus terinspirasi oleh keajaiban alam semesta. Apa yang akan kita temukan selanjutnya? Mungkin suatu hari nanti, kita akan memiliki jawaban yang lebih lengkap tentang seberapa luas alam semesta sebenarnya. Sampai saat itu, mari kita nikmati perjalanan penemuan ini.